Oke, selamat datang di Deep Dive. Kita langsung aja ya masuk ke materi ANTM yang Anda bagikan laporan keuangan, analisis strategis. Tujuannya jelas nih, kita mau bongkar kenapa sih harga sahamnya bisa melonjak gila-gilaan gitu, 112%. Itu kan dari kuartal 1 sampai kuartal 3 2025. Dari 1.400 jadi hampir 3.000. Apa sih sebetulnya yang memicu re-rating fundamental sehebat ini? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Tumbuhan biasanya kan jalan sendiri-sendiri ya. Nah ini jalan bersamaan, saling nguatin gitu. Ya. Mesin pertama itu kinerja sekarang yang luar biasa, kita sebut aja the now. Terus mesin kedua itu bukti nyata eksekusi strategi masa depan, the future. Intinya sih the now ini secara masif mendanai si the future. Jarang loh kita lihat ambisi masa depan dieksekusi penuh pakai laba sekarang, tanpa perlu utang baru atau ngorbanin dividen. Nah, itu insight kuncinya. Wah, menarik banget itu. Oke, kita mulai dari mesin Tenau dulu ya. Laporan keuangan 9 bulan 2025-nya ini memang fantastis sih. Laba bersihnya meroket 197% dibanding tahun lalu, jadi 6,61 triliun. Pendapatannya juga naik kuat ya, 67% jadi 72 triliun. Angka-angkanya bicara banget ini. Betul. Dan pendorong utamanya itu jelas banget, segmen logam mulia alias emas. Kontribusinya gede banget, 81,8% dari total pendapatan. Itu sekitar 58,9 triliun. Ini gara-gara kombinasi harga emas global yang mecahin rekor ya, di atas $4.300 per troy ounce Oktober 2025 kemarin. Ditambah lagi volume penjualan domestiknya juga naik, sekitar 20% jadi 34 ton lebih. Jadi emas ini beneran mesin kas ANTM sekarang. Luar biasa ya kontribusi emasnya. Terus neracanya juga kayaknya kokoh banget ya. Di catatan Anda disebut bentang neraca. Posisi kas bersihnya, net cash, 7,85 triliun di akhir Q3 2025. Padahal habis investasi besar dan bagi dividen loh. Terus siklus konversi kas atau CCC, gampangnya, waktu dari bayar supplier sampai terima duit dari customer, itu juga membaik signifikan. Turun jadi cuma 18,9 hari. Ini kan nunjukin efisiensi operasional yang makin oke ya. Iya, betul sekali. Secara finansial, mereka ini ibaratnya kayak orang yang baru beli rumah mewah tunai, terus bayar bonus gede ke semua stafnya, tapi saldo rekeningnya malah tambah tebel. Ini level kekuatan finansial yang, gimana ya, jarang kita lihat. Dan inilah yang memungkinkan mesin kedua itu bisa berputar kencang. Nah, ini dia nih mesin kedua, The Future. Soal eksekusi strategi hilirisasi ya, pengolahan lanjutan, terutama buat ekosistem kendaraan listrik atau EV. Bukti paling konkretnya ada di laporan arus kas 9 bulan 2025. Ada kas keluar 3,4 triliun buat investasi strategis. Jadi ini bukan wacana lagi ya. Tepat. Coba kita lihat rinciannya ya. Jadi, 2,64 triliun itu masuk ke PT Feni Haltim, FHT. Ini kan JV Smelter Nickel, RKF, sama raksasa global CATL. Target konstruksinya mulai akhir 2025 ini. Oke, FHT sama CATL. Terus 400 miliar ke PT Borneo Alumina Indonesia, BAI. Nah, ini proyek SJR di Mempawah yang udah mulai operasi Januari 2025. Ini bukti eksekusi nyata nih. Oke. Yang udah jalan ya? Betul. Terus ada 358 miliar ke PT Industri Baterai Indonesia, IBI, itu holding baterai nasional kita. Terakhir, ada 3 miliar buat bentuk JV baru, namanya PT Nickel Cobalt Halmahera, NCH. Ini juga sama, CETL, baru tahun Juni 2025 kemarin. Tujuannya buat pabrik HPAL, itu teknologi kunci buat olah nikel kadar rendah jadi bahan baterai EV. Jadi banyak banget ya langkah konkretnya. Signifikansinya apa? Gini, pasar ngelihat ANTM ini beneran gerak, nggak cuma rencana. Plus, gandengnya mitra kelas dunia kayak CATL, ini langsung mengubah narasi ANTM. Dari yang tadinya cuma dilihat sebagai penambang komoditas biasa, sekarang jadi pemain industri EV yang terintegrasi. Cara investor menilai potensi masa depannya jadi beda total, gitu loh. Pantesan ya, sinyal kepercayaan lain yang juga kelihatan banget, itu pembagian dividen tunai rekor ya, 3,6 triliun di Juni 2025. Gede banget itu angkanya.
Nah, ini dia. Itu sinyal paling jelas dari manajemen. Mereka pede banget bisa danain investasi masa depan yang 3,4 T itu, sekaligus bagi dividen jumbo 3,6 T. Sambil kasnya tetap kuat lagi, ini nunjukin wah, kekuatan finansial dan keyakinan mereka sama prospek bisnisnya ke depan. Mantap lah. Oke. Gambaran masa depannya kelihatan cerah banget, tapi bukannya di periode yang sama itu ada gangguan juga ya dari sisi regulasi. Kayak kenaikan royalti nikel lewat PP 19/2025 itu, peraturan pemerintah baru kan ya? Sama aturan harga patokan mineral atau HPM baru lewat Kepmen 268/2025 yang katanya sempat ganggu penjualan ferronikel sama bauksit, itu nggak jadi sinyal risiko gitu buat investor? Pertanyaan bagus banget. Memang ada hambatan itu, tapi kelihatannya pasar melihat melampaui gangguan jangka pendek ini. Ada beberapa alasan sih. Pertama, ya tadi itu, segmen emas yang jadi kontributor utama 81,8% pendapatan, itu kan sama sekali kebal sama regulasi nikel boksit ini. Jadi laba emasnya lebih dari cukup buat nutupin dampaknya. Oke. Jadi ketutup sama emas ya? Iya. Kedua, nilai strategis jangka panjang dari investasi EV barang CATL itu dianggap jauh lebih besar nilainya daripada gangguan operasional yang sifatnya sementara. Ketiga, justru kemampuan ANTM tetap bisa cetak profit besar di tengah tekanan ini, itu malah menunjukkan ketahanan modal bisnis mereka. Jadi malah bagus kan kelihatannya? Masuk akal juga ya. Jadi kalau kita simpulkan nih, lonjakan 112% ini kayaknya beneran didorong kombinasi kuat ya, antara kinerja finansial sekarang yang luar biasa gara-gara emas, see the now, yang terus dipakai buat danain dan buktiin eksekusi nyata strategi hilirisasi EV, see the future. Jadi, apa artinya semua ini? Kayaknya investor sekarang ngasih harga AMTM itu berdasarkan potensi masa depannya yang mulai kelihatan nyata, bukan cuma kinerja hari ini aja. Gitu ya? Yang krusial ke depan adalah seberapa besar sih ketergantungan ANTM ini sama eksekusi yang harus tanpa celah dari proyek-proyek EV yang kita tahu kan kompleks dan masis banget. Dan apa yang terjadi kalau salah satu asumsi kunci, entah itu harga komoditas globalnya atau mungkin kelancaran proyeknya sendiri ternyata meleset dari rencana. Nah, disitulah letak tantangan valuasi ANTM selanjutnya.